Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan pagi hari ini kita sedang membahas tema doa agar wafat penuh keindahan. Kita lanjutkan lagi jamaah, tapi ada tayangan dulu nih yang mau aku kasih lihat ke jamaah yang ada di rumah. Mati syahid saat membaca Al-Quran. Ini dia tayangannya, silakan. وهو العزيز الغفور الذي خلق سماوات Allahu Akbar. Kalau gitu itu Merinding ya. dicabut nyawanya dan kadang ngaji, jadi sepanjang dicabutnya sampai nanti dibangkitkannya, pahalanya mengaji terus. Allahu Akbar. Indah ya Indah Ustadz ya banget. kalau kita bisa meninggal kalau lagi baca Al-Quran ya. Ya Allah. Tapi aku jadi penasaran deh kalau kayak gini mati syahid juga kah? Atau juga mungkin jamaah juga penasaran ya Habib sama tadi pertanyaan yang belum dijawab. Ciri-cirinya atau golongan-golongan orang yang bisa mati syahid seperti apa nih Bib? Dan seperti apa lagi cara supaya kita bisa mati syahid Habib Abdullah? Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan Habib. Siap, mohon izin Bang Soni, mohon izin guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sempat saya jelaskan juga bahwa bom bunuh diri bukan salah satu cara orang agar mati syahid. Karena apa? Yang pertama melukai diri sendiri, yang kedua melukai orang-orang yang tak bersalah. Ada anak-anak, ada perempuan dan lain sebagainya. Makanya jihad di dalam syara sangat diatur oleh para alim ulama, para fuqaha dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 golongan orang yang mati syahid. Yang pertama jamaah silahkan dicatat. Yang pertama adalah syahidud dunya wal akhirah. Orang yang mati syahid di dunia dan di akhirat. Siapa dia? Adalah yang tadi saya jelaskan adalah orang yang berperang di jalan Allah dan menegakkan daripada kalimatnya Allah. Yang kedua adalah syahidud dunya. Orang yang syahid tetapi syahidnya di dunia saja, tidak sampai akhirat. Siapa dia? Adalah orang yang berperang, sama berperang di jalan Allah juga. Akan tetapi maksud dan tujuannya adalah ghanimah. Maksud dan tujuannya adalah ghanimah. Apa itu ghanimah? Ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Jadi dia berperang bukan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mencari harta. Nah, yang ketiga nih mudah-mudahan kita tergolong juga di situ nih. Yaitu syahidul akhirah. Orang yang syahid yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kelak surga baginya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Siapa saja dia? Di antaranya adalah al-maitah. Yaitu baik janin yang belum jadi. Janin yang belum jadi itu syahid dan memberikan syafaat bagi orang tuanya. Kemudian apa? Orang yang mabtun, orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut. Kemudian apa lagi? Orang yang meninggal dalam keadaan dia kecelakaan. Baik kecelakaan udara, kecelakaan di laut, kecelakaan darat dan lain sebagainya. Kemudian juga orang yang meninggal dalam keadaan kebakaran. Dalam keadaan kebakaran juga termasuk syahid. Kemudian nih kita lagi ngadepin nih orang yang mati di zaman taun. Orang yang wafat dalam keadaan wabah. Jadi teman-teman kita yang wafat kena COVID-19 mereka adalah orang-orang yang syahid. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baijuri dalam kitabnya beliau. Akan tetapi syaratnya 2.
Syaratnya dua, yang pertama sabar, yang kedua menganggap bahwa ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fiulah. Au ba'dahu, atau kesempatan kita juga nih. Kita pernah melalui zaman Covid ini dan kita mudah-mudahan panjang umur insya Allah ya. Wafat 60 tahun lagi atau 70 tahun lagi dalam keadaan beribadah kepada Allah. Tapi selama masa Covid tersebut kita sabar dan menganggap ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita juga termasuk orang-orang yang wafat dalam keadaan syahidul akhirah. Jadi orang-orang yang pernah melewati masa wabah pandemi Covid, jangan sedih. Jangan merasa ibaratnya, waduh ini zaman sial banget. Enggak, jangan. Ya Allah. Kita cukup sabar, kita berpasrah bahwa ini adalah perkara takdir yang telah disiapkan Allah. Insya Allah kita wafat dalam keadaan syahid. Amin. Amin ya Rabbal Robbal alamin. Alamin. Jazakallah ya Rabbi Masya Abdullah. Allah, Terima barakallahu kasih untuk fikum. penjelasannya. Jamaah, jadi sekarang kita ngerti ya golongan-golongan apa saja nih yang insya Allah bisa meninggal dalam keadaan syahid. Tapi pasti jamaah juga penasaran, kan kita lagi ngebahas mengenai doa. Doa apa lagi sih yang bisa kita minta sama Allah nih, biar kita bisa meninggal dalam keadaan syahid. Yuk kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Abdullah Masoni serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da an naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 193. Subhanallah, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya saya pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam di rumah bibi saya, ya. Karena bibi saya juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah terbangun dari tidurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap wajah beliau lalu membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Dimulai dari ayat 190 sampai dengan ayat 200. Dimulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allah, dan seterusnya sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah di waktu subuh sebelum melaksanakan sholat subuh atau sebelum melaksanakan tahajud di akhir malam. Lalu beliau melihat ke arah langit dan membaca daripada 10 ayat 190 surah Al-Imran. Ada yang mengatakan sampai habis surah Al-Imran sampai ayat 200, ada yang mengatakan sampai ayat fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Jadi masih ada tersisa 4 ayat lagi baru berakhir surah Ali Imran. Maka ini juga menjadi dalil bahwasanya tidak mengapa ketika seseorang membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf itu dalam keadaan berhadas kecil. Karena Rasulullah baru bangun langsung membaca surah Ali Imran ayat 190. Dan doa yang tadi kami bacakan itu bagian daripada ayat ini. Bagian daripada 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Wahai Tuhan kami, innana sami'na, sungguh kami telah mendengar munadiyan yunadi lil iman, seruan untuk beriman, seruan kepada iman, panggilan untuk beriman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'amanna. Untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kalian, fa'amanna, maka kami beriman. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah berikan aku nasihat. Ya, tapi nggak usah banyak-banyak. Jadi kalau minta ilmu tuh jangan banyak-banyak, nanti susah diamalkan itu. Jadi dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah ceramahi saya tapi nggak usah banyak-banyak ya, kasih saya jangan. Maka Rasulullah SAW cuma memberikan 2 nasihat. Qul la ilaha illallah tsumma istaqim. Ya, katakan la ilaha illallah, kemudian istiqomahlah.
Ya istiqomahlah, senada dengan doa tadi. Ya Allah, kami mendengar seruan iman, maka kami beriman. Jadi langsung dia beriman. Sambungan ayatnya, Rabbana faghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dia minta kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosanya. Maka kita ketika mendengar seruan iman langsung beriman kepada Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam. Terima kasih. Jamaah yang ada di rumah siap-siap ya. Sekarang aku mau ngebacain pertanyaan nih yang udah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali deh, banyak banget nih jamaah yang berpartisipasi mengirimkan pertanyaannya ke Islam itu Indah. Semoga ada pertanyaan dari jamaah ya yang aku bacain. Langsung aja deh. Pertama Instagram dari @liaronald. Assalamualaikum Ustadz. Dalam kondisi wabah seperti ini, apakah yang wafat akan digolongkan husnul khotimah? Bagaimana doa yang afdol untuk orang tua yang sedang sakit? Sedangkan kondisi sampai saat ini belum bisa dapat pertolongan karena pandemi. Ustadz Maulana, mohon jawabannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Habib Abdullah bahwa alhamdulillah orang-orang yang dalam artian posisi sakit karena wabah, COVID dan sebagainya tahun ini tergolong mati syahid dan diputuskan oleh Majelis Ulama tergolong mati syahid, namanya syahid akhirat. Syahid akhirat. Kalau syahid akhirat digolongkan sama dengan mayat yang lain di acara di kafani, di salat dan semuanya. Kalau syahid dunia akhirat itu aman, peperangan langsung dengan baju-bajunya. Kemudian dalam hal ini bagaimana nih menyikapi kalau apa sih doanya agar ketika ada saudara kita, keluarga kita sakit, maka dalam posisi COVID seperti ini kan kita tidak mungkin datang. Kalau biasanya kalau orang sakit kita datangin, sentuh badannya, lalu doakan. Itu disunatkan. Ngobrol, kasih semangat. Tapi dalam posisi seperti ini mungkin kita ikuti protokol kesehatan dengan cara jaga jarak lah. Kalau sekarang kan ada disemangati. Biasanya dikirimkan kan obat-obatan dan sebagainya. Jadi didoakan secara jarak jauh aja. Dengan doanya macam-macam, banyak kok doanya. Bacakan doa, laqad ja'akum bisa. Jadi laqad ja'akum 2 ayat nih, kalau supaya bisa dicatat 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alal mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Bacakan 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Siapa yang baca doa ini tidak akan mati sampai sore. Kalau dibaca sore tidak akan mati sampai pagi. Masya Allah. Jadi bagus ya seperti itu. Semoga Ini yang harus kita bacakan. ya, Ustaz, aku ya. gimana? Orang tua aku jauh. Aku doakan laqad ja'akum. Dari rumah bisa Dari didoakan rumah kita bacakan ya. 3 kali dari rumah, doakan untuk orang tua kita setiap pagi sore. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan jamaah yang ada di rumah ya. Dan semoga orang tuanya bisa segera sembuh. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya dari Instagram @srimulyani5652 jamaah. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya bagaimana supaya kita memang bisa tahu kapan kita meninggal. Insya Allah selain banyak bacaan, hafalan Quran, persiapan lainnya, apa aja nih Ustadz? Bagaimana nih Ustadz Syam nih? Kalau kita bisa tahu nggak usah banyak-banyak baca Quran. Ya benar juga ya. Kalau kita bisa tahu nggak usah banyak-banyak beribadah. Iya, Nanti sehari sebelum mati baru kita beribadah. Atau 1 jam sebelum meninggal. Tapi memang kita nggak akan pernah tahu. Ya kita tidak akan pernah tahu kapan kita meninggal dunia. Kecuali mungkin ada orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan amal salehnya, biasanya Allah memberikan kabar dan memang ada tanda-tandanya seperti sudah mulai menua atau berpenyakit misalnya. Tapi itu juga belum tentu. Banyak orang yang misalnya sedang sakit tapi nggak mati-mati. Ada orang sehat walafiat mati. Tiba-tiba. Coba lihat, makanya yang kita perlu jaga adalah keistiqomahan kita. Bukan hanya hafalan Al-Qur'annya. Kenapa di video sebelumnya ada orang yang meninggal dalam keadaan baca Al-Qur'an? Karena hobinya memang baca Qur'an. Hobinya yang baca Quran. Kenapa ada orang meninggal dunia di lapangan futsal? Karena hobinya futsal. Kenapa ada orang meninggal dunia misalnya? Ya jadi kemungkinan kita meninggal dunia adalah karena kebiasaan kita. Jadi perbanyak kebiasaan baik, bukan hanya hafalan Al-Quran, bukan hanya membaca Al-Quran, tapi perbuatan-perbuatan baik kita. Insya Allah itu yang menjadikan kita husnul khotimah dan kita tidak akan pernah tahu selama-lamanya kapan kita meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Jamaah jangan kemana-mana, nanti masih ada lagi nih segmen Tanya Dong Ustadz ya. Sekarang aku mau nanya lagi sama Ustadz Maulana. Ustadz, apa itu? kita bahas mengenai mati syahid. Mati syahid. Orang pengen mati syahid. Iya betul. Nah sebenarnya ini pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah juga. Apa yang didapat kalau kita mati syahid? Apakah cuma dosa kita yang diampuni aja Ustadz?
Ada 7 yang diperoleh orang yang mati syahid. Ah, apa aja tuh? Ada 7 kemuliaan, ini satu hadis loh. Ya. 7 kemuliaan orang mati syahid. Ya. Pokoknya ntar aku bahas. Oh. Siapkan aja catatan. Catatannya. Jadi buat menghibur, oh ternyata ada ya kemuliaan orang mati syahid ya. Ada 7 ternyata. Ada 7. Kalau gitu siapin catatannya, nanti akan dijawab sama Ustadz Maulana. Tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.